Saudara, jenazah Florencia Lolita Wibisono, pramugari yang menjadi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport tiba di Terminal Kargo Batik Air Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu malam. Kamis dini hari pukul 00.10 waktu Indonesia Barat, jenazah pramugari korban pesawat ATR 42500 tiba di Kargo Batik Air Bandara Soekarno-Hatta. Keluarga korban ini menyambut haru ketibaan jenazah. Selanjutnya jenazah akan disemayamkan di Grand Heaven Pluit, Jakarta Utara. Sebelum dilakukan prosesi pemakaman Kamis siang. Sebelumnya jenazah Florencia Lolita Wibisono diterbangkan melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar setelah proses identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Sulawesi Selatan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Yang dinyatakan lengkap. Untuk mengetahui proses identifikasi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 sudah ada jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juga juru kamera Arif Tirtana di Makassar, Sulawesi Selatan. Linda, apa informasi terkini yang Anda bisa laporkan tadi? Bidokes Polda Sulawesi Selatan sempat melakukan jumpa pers. Apa saja yang disampaikan, Linda? Baik, selamat pagi Yan Rahman dan juga saudara. Yang bisa kami sampaikan tadi dari hasil jumpa pers di Bidokes Polda Sulawesi Selatan bahwa untuk jenazah pertama yang ditemukan di puncak Gunung Bulu Saraung dan yang kedua tiba di Bidokes Polda Sulawesi Selatan sudah berhasil diidentifikasi. Jenazah pertama tersebut cocok dengan antemortem dari Deden Maulana yang juga dikonfirmasi merupakan pegawai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ataupun KKP. Rabu malam kemarin, jenazah telah diserahkan langsung kepada pihak keluarga dan informasi yang kami dapatkan bahwa tadi pagi pukul 6:25 waktu Indonesia Tengah sudah diterbangkan dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menuju ke Jakarta. Dan dari jumpa pers tadi juga kami mengetahui bahwa untuk satu jenazah lagi yang sudah ditemukan di puncak Gunung Bulu Saraung sudah tiba di Bidokes Polda Sulawesi Selatan Rabu malam kemarin tepat pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah sudah diserahkan ke tim medis dan juga tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan dan sekarang sedang masuk dalam tahap post-mortem. Kami masih menunggu hasil post-mortem untuk jenazah ketiga yang sudah diserahkan Rabu malam kemarin. Dan selain jenazah yang diserahkan semalam, tim Basarnas juga menyerahkan beberapa barang milik korban berupa laptop, telepon genggam, paspor, flash disk, pouch, dokumen pribadi, serta beberapa barang lainnya yang juga ditemukan di sepanjang jalur evakuasi dan juga di sekitar puing bangkai pesawat. Kami masih menunggu tim Bidokes Polda Sulawesi Selatan bekerja secara maksimal dan juga secepat mungkin untuk mencari tahu identitas dari korban jenazah ketiga yang sudah diserahkan di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Ian Rahman. Linda, korban ketiga ditemukan pada tadi malam begitu dan diberangkatkan juga ke Bidokes untuk proses identifikasi. Sesungguhnya ini butuh berapa lama bagi Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk proses identifikasi dan seperti apa prosesnya? Baik, untuk postmortem ini sebenarnya durasinya cukup bervariasi, Yan dan juga saudara. Mulai paling cepat itu bisa 2 sampai 3 jam, paling lama bisa sampai 2 minggu. Kemudian jika misalnya kondisi jenazah dalam kondisi baik, ini akan bisa diidentifikasi dengan cepat karena untuk postmortem sendiri ini diidentifikasi dengan 2 cara, yaitu ciri primer dan juga ciri sekunder. Untuk ciri primer itu seperti misalnya sidik jari korban ataupun kondisi gigi korban. Sedangkan untuk kondisi sekunder seperti misalnya pakaian ataupun properti, sepatu seperti itu yang melekat di diri korban itu kemudian dapat mempercepat proses hasil postmortem. Namun kemudian di beberapa kondisi tertentu, semisal dibutuhkan pengambilan sampel DNA dari korban untuk kemudian dicocokkan dengan hasil antemortem yang sebelumnya diambil
oleh perwakilan keluarga korban, seperti misalnya sampel darah, sampel sidik jari seperti itu yang diambil oleh perwakilan keluarga korban nanti bisa dicocokkan dengan sampel DNA. Sampel DNA ini yang kemudian membutuhkan waktu cukup lama, bisa sampai paling cepat bisa sampai 2 minggu untuk bisa mendapatkan hasil dari identitas korban tersebut. Ini kami masih menunggu untuk hasil postmortem jenazah ketiga. Semoga bisa berjalan dengan lancar agar kemudian identifikasi korban dapat segera diketahui. Ian. Linda, sebelumnya tim DVI sempat menyebutkan ataupun mengungkapkan soal kesulitan identifikasi korban. 2 korban sudah berhasil diidentifikasi dan masih ada 1 korban yang sudah ataupun akan diidentifikasi oleh Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Apakah sesungguhnya ataupun apa sesungguhnya kesulitan ataupun kendala dari tim DVI untuk melakukan identifikasi korban, Linda? Baik, yang bisa kami sampaikan saat ini bahwa jika misalnya kondisi jenazah korban dalam kondisi baik, ini akan mempercepat proses postmortem ataupun proses identifikasi korban. Namun sekali lagi kita masih menanti bagaimana kemudian kondisi tubuh jenazah korban ketiga ini dan kami masih akan mencari tahu lebih dalam lagi. Namun kalau kita mau paparkan mengenai tahap postmortem ini seperti apa, memang tahapan postmortem ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Jika kemudian jenazah pertama kali dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan, pertama akan diterima oleh tim DVI ataupun Disaster Victim Identification dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan bersama dengan tim medis yang kemudian akan pertama-tama diidentifikasi properti apa saja yang melekat di tubuh korban. Kemudian setelah itu akan dilakukan pemeriksaan forensik mulai dari pemeriksaan luar fisik jenazah korban, bagaimana kemudian sidik jari, apakah ada kondisi pemeriksaan gigi jika ada seperti itu dan juga pengambilan sampel DNA apabila diperlukan. Nah ini Ian Rahman dan juga saudara, pengambilan sampel DNA ini yang membutuhkan durasi cukup lama seperti misalnya 2-3 minggu sebelum kita bisa mengetahui hasil dari sampel DNA tersebut. Nah kemudian selanjutnya akan ada tahapan rekonsiliasi. Tahapan rekonsiliasi ini yaitu pencocokan data antara data antemortem dan juga data postmortem. Kalau data antemortem tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa data antemortem ini diambil oleh perwakilan keluarga korban dari 10 korban kecelakaan pesawat ATR 42500 ke 10 perwakilan keluarga korban juga sudah sebelumnya sudah tiba di Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk menyerahkan sampel DNA mereka seperti misalnya sidik jari, darah, air liur. Ini mereka semua sudah menyampaikan sampel DNA mereka, sisa dicocokkan dengan jenazah korban yang ditemukan. Setelah itu kemudian jika didapat kecocokan antara data-data dari antemortem dengan hasil postmortem, hasil pengecekan jenazah, nah kemudian akan dirapatkan untuk kemudian dihasilkan pengumuman kepada masyarakat dan juga kepada keluarga korban hasil dari postmortem seperti itu. Dan identitas korban nanti akan baru diumumkan secara resmi setelah seluruh tahapan tersebut lengkap sampai akhir, yaitu rapat rekonsiliasi dan sesuai seperti yang ditetapkan prosedur oleh tim Disaster Victim Identification ataupun tim DVI. Ian. Ya, kita nantikan bersama bagaimana proses identifikasi dari korban ketiga yang ditemukan oleh tim SAR, termasuk tadi sudah dijelaskan oleh Linda bahwa proses identifikasi membutuhkan tahapan-tahapan yang juga cukup panjang. Terima kasih jurnalis Kompas TV Linda Wirawan atas informasinya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali.